Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yang mana kami akan mempresentasikan judul kami yaitu anak dengan gangguan kognitif dan akademik. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotaan Muhammad Fahmi Ali Matsfa, ada Muhammad Khairul Rizaki, Zuriatus Salihah, dan Nikmatul Hidayah Al-Khariyah, yang terakhir ada Mbak Anggun Izumilatina. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian gangguan kognitif. Gangguan kognitif adalah sebuah kondisi yang mana mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang atau individu dengan masalah seperti akan memiliki gaya ingat yang rendah, gangguan persepsi, dan juga kemampuan belajar yang tidak baik. Nah, itu adalah sedikit pengertian tentang gangguan kognitif. Berikutnya, B, yaitu jenis gangguan kognitif pada anak. Di sini kami akan sedikit menjelaskan jenis-jenis gangguan kognitif yang kami ketahui. Yang pertama, ada jenis gangguan kognitif pada anak keterlambatan berbicara atau speech delay. Jadi, ada keterlambatan apabila anak mempunyai gangguan tentang berbicara. Di situ akan sulit anak untuk berkomunikasi dengan seseorang. Dan ada juga kognitif tentang keterlambatan perkembangan. Di situ disebut dengan kognitif delay. Dan ada juga jenis gangguan kognitif pada anak tentang kebiasaan yang memperlambat akan tumbuh perkembangannya. Ada juga dalam psikologisnya. Ada lagi tentang pada tidur seseorang. Ada lagi pada tentang kecemasan atau ansietas. Nah, dari beberapa jenis tersebut ada beberapa pengertian, yang mana yang pertama ada gangguan keterlambatan berbicara. Keterlambatan itu, gangguan ini anak akan mengganggu keterlambatan untuk berbicara. Selain itu, gangguan kognitif pada anak ini juga menghambat sangat hal yang berkaitan dengan produksi bahasa dan kata-kata pada anak, semisal dengan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang jenis gangguan keterlambatan berbicara. Dan yang kedua ada tentang perkembangan, keterlambatan tentang perkembangan. Secara normal, proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap dari satu tahap ke tahap lainnya. Meskipun kecepatan perkembangan ini bervariasi dan berbeda-beda di masing-masing anak. Namun demikian, proses perkembangan kognitif ini telah terancang secara genetika, sedangkan sebab lingkungan mengambil pengaruh yang sedikit. Ada yang ketiga, yaitu tentang jenis gangguan kognitif pada anak tentang kebiasaan. Semua anak yang mengalami jenis gangguan kebiasaan umumnya akan menunjukkan perilaku yang aneh. Namun hal ini tergantung pada frekuensi dari kebiasaan tersebut. Contoh untuk kebiasaan jenis gangguan tentang kebiasaan. Anak yang menghisap jempol mungkin bagian dari pertumbuhannya. Namun jika kebiasaan ini terbawa hingga anak berusia 8 tahun ke atas, hal ini patut diwaspadai. Untuk jenis gangguan kognitif yang keempat, ada gangguan kognitif pada anak psikolog. Jenis gangguan kognitif pada anak dalam psikolog pada anak biasa bisa meliputi perubahan emosionalnya, perilakunya, kinerja mental, dan fungsi fisiknya. Nah, di situ untuk jenis gangguan kognitif pada anak saat tidur,
Masalah jam tidur yang terlalu panjang dan terlalu singkat pada anak mungkin mengidentifikasikan jenis gangguan kognitif pada anak tidur padanya. Untuk itu, peran ayah dan ibu sangatlah penting untuk mengetahui kondisi atau jam yang anak tersebut untuk tidur. Mengapa? Karena hal itu sangat mempengaruhi nanti ke dalam perkembangannya, seperti itu. Ada yang keenam, yaitu tentang gangguan kognitif pada kecemasan. Di sini terkadang anak itu merasa panik ketika ada hal sesuatu yang tidak wajar. Namun selama hal tersebut masih dikategorikan biasa, tidak masalah. Tapi akan tetapi jika wajarnya sudah tidak biasa atau paniknya itu sudah melampaui batas, maka hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut. Mungkin cukup dari saya, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang selanjutnya ada penyebab gangguan kognitif. Nah, gangguan perkembangan kognitif tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Ada 3 penyebab gangguan kognitif, antara lain yang pertama cedera otak. Nah, cedera otak sendiri itu merupakan semua cedera terkait otak yang dapat mempengaruhi seseorang, baik secara fisiknya, emosionalnya, dan sikap. Nah, biasanya permasalahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Dan penderita cedera otak itu umumnya akan sulit untuk mengingat informasi tertentu dan bahkan kehilangan sebagian memorinya. Yang ketiga, efek samping dari pengobatan tertentu. Nah, dalam beberapa kasus, gangguan perkembangan kognitif dapat terjadi pada seseorang yang menjalani pengobatan tertentu, seperti menjalani pengobatan treatment, kemoterapi, atau radiasi. Efek samping dari pengobatan tersebut adalah buruknya kemampuan mengingat, perhatian, dan menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, ada penyebab yang tidak diketahui. Nah, banyak sekali masalah kognitif yang tidak memiliki suatu penyebab yang pasti. Bahkan, belum ada peneliti yang menemukan jawabannya. Nah, yang selanjutnya ada tanda gangguan kognitif pada si kecil. Sejumlah tanda-tanda gangguan perkembangan kognitif pada si kecil berikut perlu Bunda ketahui agar bisa mencari solusi yang terbaik. Ada 11 tanda-tanda gangguan kognitif pada si kecil yang harus Bunda waspadai. Yang pertama ada sulit fokus. Nah, pada umumnya, si kecil yang mengalami gangguan perkembangan kognitif akan sulit untuk fokus atau memperhatikan, bahkan dalam waktu yang cenderung singkat. Nah, selain itu, hal ini juga akan membuat si kecil menjadi sulit untuk belajar dengan baik. Nah, yang kedua, tidak bisa duduk dengan tenang. Nah, biasanya pada saat balita, si kecil memiliki rentang konsentrasi yang pendek dan mereka akan cenderung tak pandai diam. Akan tetapi, terdapat kemungkinan si kecil mengalami gangguan perkembangan kognitif. Nah, karena si kecil yang tidak bisa duduk dengan tenang akan sulit untuk mencerna informasi yang diberikan kepadanya dan ia cenderung ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang ketiga, kemampuan mengingat yang buruk. Nah, salah satu tanda gangguan perkembangan kognitif pada si kecil adalah lemahnya kemampuan mengingat si kecil akan banyak hal. Nah, buruknya kemampuan mengingat ini akan membuat si kecil kesulitan dalam mengingat pelajaran yang telah diajarkan. Nah, tanda berikutnya adalah sulit mengikuti instruksi ringan serta kemampuan mendengarkan yang lemah. Misalnya, Bunda meminta si kecil untuk membuang sampah, tetapi perlu waktu yang lama bagi si kecil untuk mencerna instruksi yang diberikan oleh Bunda.
Nah, jika demikian, bisa jadi si kecil mengalami gangguan perkembangan kognitif, sehingga Bunda perlu melakukan sejumlah tes untuk memastikan bahwa kualitas pandangan si kecil normal atau ada masalah. Nah, yang kelima, bermasalah dengan konsep abstrak. Nah, si kecil dengan gangguan perkembangan kognitif juga akan kesulitan dengan menyelesaikan konsep abstrak. Hal ini memiliki kaitan dengan kemampuan mengingat yang rendah dan daya imajinasi anak yang mungkin terbatas. Nah, yang keenam, sulit untuk membuat rencana dan prioritas. Nah, gangguan perkembangan kognitif anak akan menyebabkan si kecil kesulitan untuk merencanakan banyak hal atau membuat prioritas di dalam hidupnya. Nah, hal ini tentu saja akan mempengaruhi masa depan si kecil nantinya. Nah, yang ketujuh ada keterlambatan berbicara. Si kecil dengan gangguan perkembangan kognitif akan mengalami keterlambatan berbicara. Biasanya keterlambatan ini akan menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi kata dan bahasanya, serta mengganggu kemampuan membaca dan menulisnya. Nah, biasanya hal ini dapat terjadi apabila si kecil terus-menerus diberikan gadget, diberikan HP sebagai mainannya, sehingga kemampuan bersosialisasinya berkurang, dan bahkan si kecil cenderung menjadi orang yang individualis. Nah, yang kedelapan, ada keterlambatan perkembangan. Nah, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Biasanya perkembangan ini akan langsung secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, Bunda perlu mendukung perkembangan si kecil agar ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, jika ada beberapa tahapan tersebut yang terlewati, kemungkinan si kecil akan mengalami gangguan perkembangan kognitif. Yang kesembilan, ada timbulnya kebiasaan kurang baik. Nah, biasanya si kecil dengan gangguan perkembangan kognitif akan melakukan kebiasaan kurang baik untuk mengurangi stres mereka. Misalnya saja dengan menghisap jempol, menggigit kukunya, menyakiti dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang 10, pola tidur terganggu. Nah, bunda-bunda perlu memperhatikan pola tidur si kecil, karena pola tidur memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembangnya. Nah, umumnya pola tidur anak yang memiliki gangguan perkembangan kognitif akan terganggu. Nah, yang terakhir atau yang ke-11, sering merasa cemas. Nah, rasa cemas tak hanya dimiliki oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Namun, apabila si kecil sering merasa cemas hingga mengganggu segala aktivitasnya dan bahkan hubungan sosialnya, maka kemungkinan ia mengalami gangguan perkembangan kognitif. Oke teman-teman, yang selanjutnya mengenai pengertian gangguan belajar. Nah, pengertian gangguan belajar sendiri merupakan masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi. Nah, hal tersebut, kondisi seperti ini dapat menghambat perkembangan akademik, gangguan belajar yang dialami anak bukan berarti tidak cerdas, apalagi memberi label bodoh atau malas ya kepada anak-anak seperti ini. Lalu yang selanjutnya tentang jenis gangguan belajar. Di sini ada 3. Yang pertama disleksia. Disleksia merupakan gangguan yang membuat anak kesulitan dalam membaca kata-kata secara akurat. Lalu yang kedua, disgrafia. Nah, itu merupakan gangguan yang membuat anak memiliki kesulitan yang signifikan dalam mengekspresikan diri secara tertulis. Lalu yang terakhir yaitu diskalkulia. Maaf ya teman-teman. Diskalkulia yaitu kondisi yang membuat anak kesulitan memahami angka, menghafal, aritmatika, atau mampu bernalar melalui masalahnya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
dari kelas 6F Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan anak dengan gangguan kognitif dan juga akademik, dari gangguan belajar dan juga tanda-tanda gangguan belajar untuk memenuhi tugas pembelajaran PAI bagi penyandang disabilitas atau difabel. Kita semua tahu bahwasanya anak disabilitas atau anak difabel itu memiliki kekurangan dan juga gangguan baik secara akademik maupun secara fisiknya. Tapi mereka juga memiliki hak untuk belajar layaknya anak-anak yang normal pada seusia mereka. Maka dari itu terdapat sekolah-sekolah khusus bagi mereka yang menyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi mereka. Dan mata kuliah ini diampu oleh Bu Dosen Farida Isroani MPDI, dengan saya termasuk anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, ada M. Khairul Rizaki, Duriyatus Sholihah, Nikmatul Hidayah, Al Khairiyah, dan juga Anggun Izu Milatina. Saya akan melanjutkan video dari teman saya yang telah menjelaskan tentang pengertian gangguan kognitif di bab A, terus ada jenis gangguan kognitif pada anak di bab B, bab gangguan kognitif di bab C, serta tanda gangguan kognitif pada si kecil, ada pengertian gangguan belajar, jenis gangguan belajar, dan saya akan melanjutkan tentang gejala gangguan belajar dan juga karakteristik anak yang mengalami kesulitan kognitif ataupun akademik. Langsung saja. Gejala gangguan belajar pada anak yang menyandang disabilitas itu yang pertama ada kesulitan dalam memahami dan membedakan sisi kanan dan kiri. Mereka akan mengalami suatu kesulitan di mana ketika mereka harus membedakan antara mana yang kanan ataupun mana yang kiri, bagian kanan dan bagian kiri, mereka akan merasa kesulitan untuk membedakan itu. Yang kedua ada sering menggunakan huruf, kata atau angka secara terbalik-balik meskipun telah kelas 1 atau 2 SD. Walaupun mereka sudah masuk jenjang sekolah, walaupun itu sudah kelas 1 ataupun sudah kelas 2 SD, mereka akan mengalami kesulitan dalam menggunakan huruf ataupun angka. Walaupun bisa, mereka cenderung akan terbalik-balik dalam penggunaannya. A dibaca C, C dibaca B, dan seterusnya. Seperti angka pun sama. 1 mereka anggap 3, 3 mereka anggap 6, 6 mereka anggap 9, 9 mereka anggap 6, 8 mereka anggap 3, 10 mereka anggap 1, seperti itu. Terus yang ketiga ada kesulitan mengenali pola atau menyetor C dibaca B, dan seterusnya. Seperti angka pun sama. 1 mereka anggap 3, 3 mereka anggap 6, 6 mereka anggap 9, 9 mereka anggap 6, 8 mereka anggap 3, 10 mereka anggap 1, seperti itu. Terus yang ketiga ada kesulitan mengenali pola atau menyortir benda berdasarkan ukuran atau bentuk. Mereka akan mengalami kesulitan dalam hal itu, serta ada kesulitan memahami dan mengikuti instruksi. Ketika kita memberikan instruksi, mereka cenderung akan kesulitan dalam memahami. Misal kita suruh untuk berdiri, mereka akan bengong ataupun mereka hanya akan tolak-tolak saja karena mereka kesulitan dalam memahami instruksi yang kita berikan. Maka dari itu, ketika seorang guru disabilitas ingin memberikan instruksi, maka mereka akan sekaligus memberikan contoh kepada mereka. Berdiri itu seperti ini, duduk itu seperti ini, jalan itu seperti ini. Mereka akan menggunakan contoh untuk memudahkan mereka dalam mengetahui atau memahami instruksi yang diberikan. Tapi kalau guru itu hanya memberikan instruksi tanpa memberikan contoh pada anak, maka anak itu akan mengalami kesulitan dalam memahami dan apalagi menjalankan perintah yang diperintahkan kepada mereka. Terus kesulitan mengingat apa yang baru saja dikatakan atau apa yang baru saja dia baca. Anak yang memiliki gangguan disabilitas, gejalanya itu ada pada mereka akan kesulitan dalam pengingatan. Mereka habis megang apa ditanya lagi mereka lupa, mereka habis ngapain ditanya lupa, mereka habis apa ditanya lupa, mereka habis membaca atau mengucapkan apa ditanya lagi, walaupun itu baru
cenderung mereka akan lupa pada apa yang mereka katakan. Terus ada kurang koordinasi saat beraktivitas sehari-hari, mereka akan kurang berkomunikasi kepada kita, kurang berkoordinasi, serta kesulitan melakukan tugas dengan tangan seperti menulis, memotong atau menggambar. Bagi anak-anak disabilitas tertentu, mereka akan kesulitan dalam hal itu, memegang, memotong, menulis, menggambar. Mereka cenderung akan kesulitan dalam melakukan hal itu. Namanya juga anak yang memiliki gangguan disabilitas, ada kesulitan memahami konsep waktu, ini waktunya apa, ini waktunya apa, untuk apa. Mereka akan cenderung mengalami kesulitan dalam hal itu. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang gejala gangguan belajar. Jadi bagi para guru yang menemukan siswanya yang mengalami gejala-gejala berikut, mungkin salah satu, salah dua, atau 3, 4 gejala yang dialami, mungkin saja mereka ada gangguan pada akademik atau menyandang gangguan atau menyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Saya lanjut untuk materi saya yang kedua, yaitu karakteristik anak yang mengalami kesulitan kognitif ataupun akademik. Nah, karakteristik itu dibagi menjadi dua, ada karakteristik umum dan juga karakteristik khusus. Karakteristik yang pertama adalah gangguan perhatian. Nah, mereka akan sulit dalam memperhatikan suatu atau fokus pada suatu benda, mereka akan sulit, maka mereka akan kemana-mana ketika melakukan itu. Gangguan ingatan seperti yang telah ada di atas, sulit untuk mengingat, apa yang mereka katakan. Gangguan sensor motor, itu membedakan itu. Gangguan berpikir, hiperaktivitas. Jadi sekian materi dari kelompok 4. Bila ada salah dan kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.